ilmu pada pagi hari ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ilmu ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, hari ini kita akan membahas tentang fikih kurban. Kurban itu kalau dalam bahasa Arab berasal dari kata udhiyah. Udhiyah itu kalau satu, kalau banyak namanya adhahi. Kemudian yang kedua berasal dari kata dhahiyah. Kalau hewan kurbannya satu namanya dhahiyah, kalau banyak namanya dhahaya. Yang ketiga berasal dari kata adhatun. Jadi kalau satu hewan kurban namanya adhatun, kalau hewan kurban yang disembelih banyak namanya adha. Dari sinilah muncul istilah Idul Adha. Id itu hari raya yang berulang setiap tahun. Adha itu artinya adalah hewan yang disembelih untuk kurban. Sama dengan fitri, Idul Fitri. Fitri itu artinya apa? Bukan suci. Fitri itu artinya mokel. Oke, fitri itu kalau jangan lihat bahasa Arab itu artinya mokel, dari kata iftar. Jadi bahasa Arab itu kalau puasa namanya shaum, kebalikannya shaum lawan katanya adalah fitri. Berarti Idul Fitri itu apa? Hari raya mokel. Karena satu bulan kita puasa Ramadan, pada waktu hari raya kita waktunya mokel, ada hari rayanya, makanya Idul Fitri. Zakat fitri itu artinya apa? Zakat mokel. Karena setelah puasa Ramadan kita puasa, waktunya mokel ada zakatnya. Makanya dikatakan zakat fitri. Nah, udhiyah, dhahiyah, adha itu satu kata dengan duha. Makanya bahasa Arab itu kalau jenengan belajar bahasa Arab itu unik. Pasti bisa diambil akar katanya. Beda dengan bahasa Inggris. Kata kerja ke 1 sampai ke 3 bisa beda. Tapi kalau bahasa Arab tidak bisa. Pasti ada satu kata akar, satu kata akar yang menjadi kesamaan. Nah, kenapa udhiyah, dhahiyah, adha itu satu kata dengan duha atau dohwah? Duha atau dohwah itu artinya adalah permulaan siang. Jadi aslinya duha itu permulaan siang. Makanya ada sholat duha. Itu sholat yang dimulai dari permulaan siang. Karena ketika kita kemudian terbit matahari, sekian lagi kemudian itu namanya permulaan siang, baru sholat duha. Jadi asli duha itu permulaan siang. Kenapa kurban dikatakan udhiyah, dhahiyah, adha yang satu kata dengan duha? Karena nyembelih hewan kurban yang terbaik waktu duha. Jadi kurban itu yang terbaik ya setelah sholat. Rasulullah itu kemudian pulang, persiapan langsung balik waktu duha. Makanya dikatakan udhiyah, dhahiyah, adha satu kata dengan duha. Secara istilah, udhiyah itu adalah ma yudzakka taqarruban ilallah fi ayyamin nahri bi syara'it makhsusah. Hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah pada waktu hari raya Idul Adha dengan syarat tertentu. Ada beberapa kata yang terkait dengan udhiyah. Satu, kurban. Jadi kalau dalam bahasa Arab kurban itu umum. Kurban itu satu kata dengan taqarrub. Taqarrub itu apa? Mendekat. Jadi kurban itu artinya adalah segala aktivitas ritual ibadah yang tujuannya mendekatkan kita kepada Allah, itu kurban. Jadi kurban itu lebih umum. Sholat kurban, puasa juga kurban, sedekah juga kurban, dirasani tonggo juga kurban perasaan. Tapi kurban juga artinya mendekatkan diri kepada Allah kalau sadar. Itu kurban. Makanya di Al-Quran dikatakan watlu alaihim naba'a bnai adama il qarraba kurbanam fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, kata Al-Quran. Ceritakanlah Muhammad tentang kisahnya dua anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Il qarraba, Al-Quran membahasakan ketika mereka melakukan kurban. Il qarraba kurbanan. Kurban di sini jangan diartikan nyembelih hewan, enggak. Karena anaknya Qabil itu yang satu hewannya pakai ternak, kurbannya, yang satunya pakai hasil perkebunan atau pertanian.
Itu Al-Quran membahasakan kurban, karena kurban itu intinya adalah segala ritual, aktivitas yang mendekatkan kita kepada Allah, itu kurban. Lebih umum dibandingkan udhiyah. Ada al-hadyu atau hadiah. Ini biasanya hewan sama-sama hewan disembelih, tapi khusus di masjid, di tanah haram untuk orang yang melakukan haji tamattu atau haji qiran. Ada namanya akikoh. Ini penting juga difahami. Saya punya buku yang saya tulis tentang kado sunnah untuk kelahiran sang buah hati. Itu membahas tentang sunnah-sunnah kalau kita punya anak. Akekah itu salah satunya akekah. Akekah itu sama persis dengan kurban. Syarat hewannya sama, bedanya cuma satu. Apa? Waktu. Waktu sama pembagian. Itu yang beda. Tapi hewannya sama. Pun ada yang nomor 4, al-faro. Ini mungkin jarang didengar. Pernah dengar faro? Belum pernah, ya? Faro ini budaya jahiliyah. Orang jahiliyah itu punya mitos, punya budaya. Jadi kalau dia ternak, punya unta, punya sapi, punya kambing. Anaknya kemudian indukan itu punya anak pertama. Maka anaknya oleh orang Arab jahiliyah langsung disembelih, dipersembahkan ke berhala. Tujuannya supaya indukannya manaan. Itu budaya jahiliyah. Nanti bagaimana dalam Islam akan kita lihat. Ada namanya atiroh, sama hewan disembelih. Atiroh itu orang Arab dulu kalau haji itu bulan apa? Dzulhijjah. Karena inti haji itu kan Arafah. Arafah ada pada Dzulhijjah. Makanya Dzulhijjah. Hijjah itu berasal dari kata haji. Karena bulan yang punya haji itu namanya Dzulhijjah. Orang Arab hajinya Dzulhijjah. Nanti setelah haji mereka biasanya melakukan ritual umroh. Umrohnya setengah tahun dari haji. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumatil Ula, Jumatil Tsaniyah, Rajab. Di bulan Rajab mereka umroh. Jadi hajinya bulan Dzulhijjah, bulan Rajab mereka umroh. Nah, orang Arab ketika haji ada hadiah, ada kurban. Ketika umroh mereka juga nyembelih hewan. Nama hewannya atiroh. Paham ya? Jadi atiroh ini hewan yang kemudian disembelih oleh orang jahiliyah untuk Tuhan-Tuhan mereka di 10 hari pertama bulan Rajab. Makanya dikatakan rajibah. Nah, para jamaah yang saya hormati, saya ingin menyampaikan ini penting. Agak gelap ya, ganti dulu warnanya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, akekah itu dari Islam atau dari jahiliyah? Akekah itu yang jenengan tahu dari Islam atau dari jahiliyah? Jahiliyah. Akekah itu sebenarnya ritual, makanya nanti akan kita lihat. Apakah budaya selain Islam itu harus dibuang? Nah, ini dasar nanti kenapa ulama melakukan islamisasi budaya, ada islamisasi ilmu pengetahuan. Metode yang dipakai adalah metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di hadis riwayat Abu Dawud dikatakan, kunna fil jahiliyah, kata sahabat, kami di zaman jahiliyah, idza wulida li ahadina gulam, kalau kami punya anak akan kami sembelihkan kambing. Berarti akikah itu budaya jahiliyah. Sebelum Rasulullah datang, budaya nyembelih kambing ketika hewannya ini disembelih ketika anak lahir itu sudah ada zaman jahiliyah. Akikah itu artinya apa? Akikah itu arti aslinya, kalau jangan nanti lihat kamus, akikah itu arti aslinya adalah rambut bawaan bayi, itu namanya akikah. Jadi bayi itu kan punya rambut ya. Nah, rambut yang nempel di bayi, bawaan lahir, itu namanya orang Arab mengatakan itu akikah. Makanya orang Arab itu dulu kalau ada bayi lahir, rambut bawaan bayinya dicukur. Ketika dicukur, disembelihkan hewan. Makanya hewannya dikatakan akikah, karena dicukur pada saat disembelih pada saat mencukur akikah. Akikah itu apa? Rambut bawaan bayi. Oke, ini budaya jahiliyah. Nah, di zaman jahiliyah setelah sembelih kemudian
darahnya kambingnya diusapkan ke kepala bayi. Ini budaya jahiliyah. Makanya ketika Islam datang, Rasulullah melihat budaya ini tidak semuanya jelek, ada baiknya. Apa baiknya? Punya anak disyukuri nyembelih hewan, baik atau enggak? Baik. Yang enggak baik apa? Darahnya diusapkan ke kepala, itu yang oleh Rasulullah dirubah. Makanya kata sahabat, falamma Allah bil Islam, ketika Rasulullah datang, Allah membawa Islam, akekah tidak dihilangkan, cuma yang dirubah kata Rasulullah, kata sahabat, dulu kami pakai darah hewan untuk ngusap kepala anak, kemudian ketika Islam datang diganti, darah hewannya diganti dengan minyak wangi za'faron. Makanya sekarang biasanya kalau orang-orang kita kalau akekahan itu kan bayi ini digowo, digunting, ditempeli minyak wangi. Dulu aslinya itu adalah darah hewan. Paham ya? Sama dengan rojab, atiro. Sahabat juga tanya, ya Rasulullah, kita di zaman jahiliyah melakukan atiro. Sekarang bagaimana? Kata Rasulullah, tidak apa-apa, sembelihlah hewan kapanpun juga termasuk di bulan rojab. Sahabat tanya lagi, bagaimana dengan farok? Kata Rasulullah, fi kulli sa'ima farok. Tidak apa-apa, kamu lanjutkan. Cuma kata Rasulullah SAW, kalau dulu disembelih dipersembahkan ke berhala, disembelihnya waktu bayi. Jadi indukan punya anak pertama langsung dibeleh. Kata Rasulullah, tunggu dulu sampai dewasa, nanti kalau besar sembelih dagingnya dibagikan ke tetangga. Artinya proses islamisasi itu ada 3. Satu, ada purifikasi, ada negasi, ada edisi. Makanya nanti ulama itu ketika kemudian, ini ijtihadnya ulama ya, ketika ada budaya, ada ilmu, ketika diislamisasi prosesnya 3. Satu, purifikasi, dijernihkan. Mana yang sesuai Islam, mana yang nggak sesuai. Kalau ada yang nggak sesuai, proses kedua, negasi, dibuang. Sebagaimana Rasulullah membuang kebiasaan ngusap kepala bayi dengan darah. Setelah dibuang, ada namanya edisi, ditambahkan. Apa ditambahkannya? Diganti dengan minyak wangi. Ini yang dipakai ijtihadnya ulama untuk islamisasi budaya. Makanya jangan salahkan kalau ada ulama, ini kan budaya bukan Islam Ustaz, tapi kenapa kok dilanjutkan? Karena sudah ada islamisasi kayak tadi itu. Sama dengan ilmu pengetahuan, makanya dulu ada ekonomi, sekarang ada ekonomi Islam. Ada psikologi Islam. Ada sosiologi Islam. Itu namanya proses islamisasi ilmu pengetahuan dan budaya. Dasarnya apa? Ini. Paham ya? Lanjut. Dalil kurban, Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat dan sembelihlah hewan kurban. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan bohan Nabi bikabsyaini amlahaini aqranaini. Rasulullah itu pernah kurban dengan 2 kambing putih kehitaman dan bertanduk, dan beliau menyembelih sendiri. Hukum kurban, mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Hambali, pendapat kuat mazhab Maliki, Abu Bakar, Umar mengatakan kurban hukumnya sunnah. Meskipun bagi orang yang kaya, hukumnya tetap sunnah. Apa dasarnya? Hadis riwayat Ahmad, Hakim, Baihaqi mengatakan, "Thalathun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu," kata Rasulullah. Ada 3 hal, kata Rasulullah, bagi aku wajib, bagi umatku sunnah. Apa itu? 1, an-nahru, nyembelih kurban. Bagi Rasulullah kurban itu wajib. Rasulullah tiap tahun kurban. Bagi umatnya sunnah. Saking sunnah akeh sing ndak kurban. Tuku HP ben wulan kurban ndak tuman. Tuku sepeda motor ganti setahun ping 2 kurban ndak tuman. Ganti mobil wis ping 3 kurban ndak tuman. Saking sunnah. Yang kedua, witir. Witir itu bagi Rasulullah wajib. Rasulullah itu tiap malam sholat witir. Bagi umatnya sunnah. Saking sunnah banyak umat Nabi Muhammad witir ngenteni Ramadan. Ndak Ramadan, ndak witir-witiran. Makanya kalau bisa kita itu witir tiap hari. Karena kata ulama, ibadah sholat sunnah yang pahalanya paling tinggi itu witir. Sholat tahajud, qobliyah, ba'diyah, qobliyah subuh itu masih kalah dengan sholat witir. Saking tingginya pahala witir sampai bagi Rasulullah wajib. Makanya kalau bisa jangan witir tiap hari. Kalau saya
Saya itu kalau witir ikut Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dipeseni oleh Rasulullah itu salah satunya sholat witir sebelum tidur. Kalau setelah tidur akean bablasi. Makanya kalau saya pribadi, saya tiap hari itu witir ya sebelum tidur. Caranya bagaimana? Kalau saya paket minimalis. Apa paket minimalis? Saya biasanya kalau sholat isya, setelah sholat isya, sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Setelah ba'diyah isya 2 rakaat, berdiri lagi nambah 1 rakaat witir. Biasanya itu paket minimalis. Oke, kalau bisa jangan istiqomahkan mulai nanti malam. Ba'diyah isya 2 rakaat. Setelah ba'diyah isya, kalau jenengan tidak bisa witir 3, paket minimalis. Nambah 1 rakaat, 1 witir. Berarti setelah isya 3 rakaat. Berat apa betul? Berat ya? Artinya kalau kita setelah sholat mampu baca WA grup setengah jam, harusnya witir 1 rakaat itu mampu. Kalau kita setelah sholat biasanya nonton sinetron 1 jam kuat, harusnya witir 1 rakaat kuat. Tapi biasanya yang bikin agak berat itu penyakit M. Males. Yang kedua, rakaat duha, 2 rakaat duha itu bagi Rasulullah wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Saking sunnah banyak umat Nabi Muhammad duha ngenteni kajian duha seminggu sepisan. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah mengatakan kita itu punya 360 sendi. Tubuh kita itu punya 360 sendi. Itu kata Rasulullah kalau bisa setiap pagi disodakoi. Berarti sodako itu tiap pagi minimal 360. Kalau kali 1.000, 360.000. Berat apa berat? Berat. Uang kita sodako ngenteni Jumatan. Itu pun pilih-pilih. Mek abang koyoke jatahe mall iki. Mek biru jatane nang warung iki. Digoleki gambari pati murah. Oh cocok iki nang masjid. Gambar pahlawan perjuangan. Makanya masjid ya perjuangan. Oke. Loh 360 itu berat. Makanya Rasulullah ngasih solusi, kalau kamu tidak mampu sedekah 360, bisa diganti wirid. Tasbih, subhanallah, Allahu akbar, pokoknya 360. Kalau tidak bisa kata Rasulullah, cukup untuk mensedekahi tiap pagi adalah 2 rakaat sholat duha. Jadi kalau kita sholat duha itu seperti mensedekahi 360 tulang sendi yang ada di tubuh kita. Makanya usahakan sebelum keluar rumah itu ya duha dulu. Menurut Abu Hanifah, kurban itu bukan sunnah, wajib. Bukan sunnah, wajib. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah mengatakan, man wajada sa'atan falam yudha'i fala taqrabanna musallana. Orang yang punya kemampuan tidak mau kurban, jangan dekat-dekat masjid dan musola kami, kata Rasulullah SAW. Artinya, kata Abu Hanifah, berarti kurban itu wajib. Buktinya apa? Rasulullah melarang orang yang punya kemampuan tidak kurban untuk dekat masjid. Berapa kemampuan ini? Kata Abu Hanifah adalah 1 nisab. 1 nisab itu artinya adalah 1 nisab itu 85 gram emas. Kalau kita jadikan uang sekarang 85 juta. Jadi orang yang punya uang nganggur, baik saham, deposito, tabungan atau emas, senilai 85 juta, menurut Abu Hanifah kurban hukumnya wajib. Kalau tidak wajib, kalau nggak kurban dosa. Oke? Nah, nggak ngitung rumah ya, jadi rumah nggak dihitung. Jadi pokoknya rumah kebutuhan pokok nggak dihitung. Pokoknya punya uang nganggur, investasi 85 juta, senilai 85 juta, maka wajib. Nah, alhamdulillah. Ini menurut Abu Hanifah. Lanjut. Keutamaan kurban. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqi damin." Tidak ada amal ibadah yang paling dicintai, yang paling tinggi pahalanya menurut Allah ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah kecuali mengalirkan darah atau berkurban. Makanya kalau sudah masuk Dzulhijjah, ibadah paling baik kurban. Dengan punya uang 10 juta, Ustadz ini saya sedekahkan ke musola atau kurban? Lebih bagus kurban.
Ustaz, saya punya uang 4 juta, ini cocoknya untuk sedekah ke tetangga atau kurban? Maka jawabannya kurban. Pokoknya kalau sudah masuk Dzulhijjah, ibadah paling baik kurban. Jadi kalau jangan punya jatah uang lebih di bulan Dzulhijjah, fokuskan ke kurban. Wa innahu la ta'ti yaumil qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa aflafiha. Kelak kurban itu akan didatangkan oleh Allah lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan bulunya, lengkap dengan tulang-tulangnya. Makanya ada ulama mengatakan kurban itu nanti kendaraan kita, tunggangan kita ketika kita di akhirat. Makanya mek golek hewan kurban golek sing lemu. Yo sing kurus, seakan sing kurban lemu, hewan kurus ditumpaki sampean mencret kok hewan. Pun. Bismillah. Dalam hadis yang lain Rasulullah ditanya, "Ma hadzal adhahi?" Kurban itu apa? Rasulullah menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Kurban itu sunnahnya Nabi Ibrahim. Qalu famalana. Sahabat bertanya lagi, kalau kita kurban dapat apa? Rasulullah menjawab, "Bikulli syaratin hasanah." Setiap bulu dari hewan kurban itu bernilai kebaikan, bernilai ibadah. Makanya kalau golek hewan kurban, golek sing gondrong, sing bulune akeh, ganjarane tambah akeh. Pun. Lanjut. Hikmah kurban itu satu, bersyukur atas nikmat kehidupan. Allah memberikan kita nikmat hidup selama 1 tahun, kita syukuri dengan menyembelih kurban. Yang nomor 2, mentradisikan, mengingat, melestarikan sunnahnya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Nabi Ibrahim itu luar biasa. Jenengan bayangkan ya, bapak, kita bapak kan, Nabi Ibrahim itu pingin punya anak, nunggu puluhan tahun, sampai usia 90 tahun belum dikaruniai anak. Ketika Nabi Ibrahim kemudian dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih Ismail, disuruh pisah. Beliau hidup di Palestina, Nabi Ismail sama ibunya Hajar dipisah, suruh taruh di Mekah. Setelah taruh di Mekah, itu bayangkan ya, Palestina ke Arab Saudi itu berapa ratus kilo itu. Itu dulu tidak ada pesawat. Setelah dipisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Ismail dewasa, suruh datangi. Disuruh sembelih. Ayo, kalau jenengan bayangkan, jenengan nunggu anak puluhan tahun, sekalinya dapat anak dipisah. Sekalinya dewasa, suruh sembelih. Itu kalau tidak imannya kuat, tidak akan bisa. Makanya kata ulama, iblis itu paling sibuk ketika proses penyembelihan Ismail. Paham ya? Makanya Nabi Ibrahim ini mengajarkan kepada kita taat tanpa syarat, patuh tanpa mengeluh. Iki abot iki taat tanpa syarat. Kita itu kadang-kadang taat kan ono syaratnya. Iya nabatan. Taat apa mek salat duha supaya lancar rezeki. Itu namanya taat ada syarat. Meskipun tidak jelek. Tapi kalau Ibrahim taat tanpa syarat, patuh tanpa mengeluh. Pun. Nomor 2, riwayat yang kedua, Nabi Ibrahim itu pernah oleh Allah diperjalankan di kelajaan langit. Nabi Ibrahim itu melihat ke bawah. Kok melihat ada orang maksiat. Nabi Ibrahim marah. Ya Allah, bagaimana ini? Ada hambamu hidup di bumimu, makan dari rizkimu, tapi durhaka kepadamu. Mereka zina, mereka minum khamr. Maka Nabi Ibrahim itu marah, minta kepada Allah untuk membunuh mereka. Allah ngabulkan. Orang-orang yang dilihat oleh Nabi Ibrahim maksiat-maksiat itu dibunuh oleh Allah, dimatikan. Ketika Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ibrahim ketika anaknya dewasa suruh nyembelih. Nabi Ibrahim ragu, ya Allah, saya akan mendambakan anak puluhan tahun, mosok suruh sembelih. Makanya ada namanya hari Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya apa? Ragu. Karena pada hari itu Nabi Ibrahim ragu, temenan ta iki nyembelih anakku iki. Makanya Allah negor, Ibrahim, dulu kamu ketika aku perjalankan di langit melihat orang maksiat suruh bunuh. Sekarang kamu suruh nyembelih anakmu, kamu ragu. Apakah dulu kamu nggak ingat nyuruh bunuh orang? Itu makhlukku, aku yang menciptakan, kamu yang suruh bunuh. Maka sejak saat itu Nabi Ibrahim menjadi orang yang kemudian sangat belas asih termasuk kepada orang yang maksiat. Nah, sifat ini yang harus kita miliki. Kita itu kalau lihat orang maksiat itu jangan gampang kemudian menghakimi apalagi mendoakan
jelek. Paham ya? Bener. Ada satu ulama namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Itu pernah ketemu dengan salah seorang ekstremis mau ngebom tempat diskotik. Saya Musa ditanya, kamu kemana? Saya mau ngebom itu. Kenapa? Mereka ahli maksiat. Gara-gara mereka nanti Allah menurunkan azab. Saya tidak rela kalau daerah saya diazab oleh Allah gara-gara mereka. Syekh Mutawalli Asy'arawi kemudian bertanya, saudaraku, Rasulullah itu pingin umatnya masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Kalau kamu ngebom mereka umat Nabi Muhammad. Kalau kamu bom, mereka dalam kondisi mabuk, zina, teler, mereka mati dalam kondisi bermaksiat. Kira-kira kalau matinya dalam kondisi maksiat, masuk neraka atau surga? Rasulullah senang atau enggak? Senang. Makanya kata beliau, mintakanlah mereka tobat. Nah, ini yang kemudian jiwa-jiwa seperti ini dimiliki oleh orang-orang yang meneladani Nabi Ibrahim. Ada satu ulama namanya Ma'ruf Al-Karhi. Pernah ketemu dengan gerombolan pemuda yang mabuk-mabuk di pinggir pantai. Mabuk tertawa lepas. Santrinya ngomong sama beliau, wahai guruku, doakan mereka supaya celaka kalau bisa dihantam ombak mati entek kabeh. Kurusui dunyo. Kata Ma'ruf Al-Karhi, beliau kemudian doa kepada Allah, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau menjadikan mereka bahagia sekarang di dunia, jadikan mereka bahagia di akhirat. Santrinya kaget loh. Kok didoakan baik? Kan saya mintanya didoakan celaka. Kata Ma'ruf Al-Karhi, mereka umat Nabi Muhammad. Syaratnya mereka bahagia akhirat, mereka mati dalam kondisi tobat. Maka aku doakan kepada mereka supaya mereka sebelum meninggal tobat sehingga mereka bisa bahagia juga di akhirat. Itu jiwa yang harus kita miliki. Kita kan sekarang itu gampang ada orang maksiat dihakimi. Orang seperti ini dandang mati ya, tidak ngurusui daerah. Itu tidak boleh. Paham ya? Bon, lanjut. Para jamaah yang saya hormati, pilih kurban atau akikah? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Jawabannya adalah satu. Akikah bukan syarat kurban. Artinya orang kurban tanpa akikah sah. Sebaliknya, kurban bukan syarat sah akikah. Artinya orang akikah belum kurban juga sah. Cuma kalau suruh milih, Ustadz saya punya uang cuma 3 juta. Enaknya akikah atau kurban? Saya belum akikah Ustadz. Enaknya saya kurban atau akikah? Kata ulama, kalau masuk Dzulhijjah lebih bagus dahulukan kurban. Kenapa? 1, kurban ibadah paling tinggi. Nomor 2, kurban waktunya terbatas cuma 3 hari. Akikah bisa ditunda. Paham ya? Nomor 4, akikah itu tanggung jawab orang tua. Kurban itu tanggung jawab masing-masing. Cuma ada ulama yang mengatakan 1 kambing boleh diniati akikah plus kurban. Ini pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, dan pendapat Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang mengatakan 1 kambing boleh untuk akikah plus kurban. Makanya jenengan kalau punya uang lebih, mending dipisah. Kurban ya sendiri, akikah sendiri. Tapi kalau uangnya memang mepet, Ustadz, uang saya cuma ini Ustadz, nyelengi maneng rodo abot Ustadz. Ya sudah, boleh 1 kambing ikut mazhab Hanafi, yang mengatakan 1 kambing boleh diniati untuk akikah plus kurban. Paham ya? Lanjut. Pilih kurban apa sedekah? Sama. Pokoknya kalau sudah masuk Dzulhijjah, kurban. Bahkan kata ulama, kurban itu lebih besar pahalanya dibandingkan merdekakan budak kalau sudah masuk Dzulhijjah. Padahal harga budak itu bisa 100 kali lipat dari hewan kurban. Budak itu nilainya bisa ratusan juta. Itu pun masih kalah dengan kurban. Pokoknya kalau sudah masuk Dzulhijjah, alokasi uang, usahakan untuk kurban. Kalau punya uang 10 juta, ya 3 jutanya untuk kurban, sisanya untuk sedekah, gak apa-apa. Pokoknya harus ada kurbannya. Karena yang paling tinggi kalau sudah masuk Dzulhijjah adalah kurban. Lanjut. Syarat wajib atau sunnahnya kurban. Kurban syaratnya Islam. Jadi kalau non muslim itu bukan kurban. Boleh enggak Ustadz panitia nerima? Boleh. Menerima hadiah dari non muslim boleh, tapi bukan kurban.
Rasulullah itu sering menerima hadiah dari non-muslim. Bahkan Rasulullah itu pernah makan daging kambing yang disiapkan, dihidangkan oleh perempuan Yahudi. Yang kemudian diracun itu kan, sampai sahabat banyak yang meninggal, bahkan Rasulullah sendiri sampai sakit. Bahkan beliau, ada sahabat yang ada ulama mengatakan wafatnya Rasulullah itu gara-gara racun yang kemudian ditaruh oleh perempuan Yahudi di kambing. Itu menunjukkan Rasulullah itu juga menerima hadiah dari non-muslim, terutama ahli kitab. Kemudian mampu, kalau Abu Hanifah tadi sudah jelaskan, kebutuhan satu pokok itu terpenuhi, rumah terpenuhi, dan dia punya uang 85 juta. Itu wajib kalau Abu Hanifah. Lanjut. Hewan yang bisa dijadikan kurban, pendapat yang kuat, bahkan ada yang mengatakan ini kesepakatan ulama, mengatakan hewan yang bisa dijadikan kurban hanya unta dengan berbagai jenisnya, sapi dengan berbagai jenisnya, dan kambing ternak dengan berbagai jenisnya. Kerbau itu masuk kategori sapi. Jadi sapi termasuk salah satunya adalah kerbau. Dan harus hewan ternak. Hewan yang kemudian bukan ternak tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Jenengan berburu sapi di hutan, tidak bisa jadi kurban, harus ternak. Banteng. Tapi kalau banteng ternak boleh, banteng ternak boleh. Tapi kalau bantengnya nggak diternak, yang kemudian agak liar nggak boleh. Tapi ada pendapat dari Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah, mengatakan kurban itu boleh dengan seluruh hewan yang punya nyawa, yang punya kaki 4 atau burung. Makanya Ibnu Abbas mengatakan kurban tidak harus pakai unta, tidak harus pakai sapi, tidak harus pakai kambing. Pakai ayam boleh, pakai burung dara boleh, pakai bebek boleh. Yang penting nggak sampai pakai kucing. Nah, ini yang kemudian ada beberapa ulama kita yang menganjurkan orang miskin kalau mau akikah tidak punya uang, minimal nyembelih ayam. Makanya orang-orang tua kita, orang kuno itu dulu kalau nggak punya uang untuk beli kambing, setelah anaknya lahir menyembelih apa? Ayam. Ikut Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Abbas mengatakan yang penting pakai hewan yang hidup. Tapi jangan pakai lele, gitu. Ada pakai lele. Ayam, unggas itu masih bisa. Tapi kalau kita uang banyak ya pakai ini. Makanya jangan, tapi kalau nanti uang mepet ya Ustadz, uang mepet Ustadz ya sudah, hari raya nyembelih ayam, ya jangan ngomong kurban, bagikan ke tetangganya, mentah. Karena kurban itu dalam kondisi mentah. Usia minimal hewan kurban, kalau domba itu usia 1 tahun. Domba itu kambing gibas. Oke. Sini ngomongnya apa? Gibas. Kambing gibas itu 1 tahun menginjak 2 tahun. Atau ya Ustaz tanyanya ke siapa ya? Tanyanya ke peternaknya. Enggak usah dites DNA, enggak usah. Domba itu 1 tahun. Atau powel. Tahu powel? Popa, giginya ada yang tanggal. Jadi begini kata ulama, domba itu bisa 2. Powel kurang 1 tahun boleh, atau tidak powel tapi 1 tahun. Pokok pilihnya 2. 1 tahun menginjak 2 tahun, powel tidak powel, atau kurang 1 tahun tapi powel. Nah, kalau kambing etawa sama sapi itu usianya minimal 2 tahun menginjak 3 tahun. Kambing etawa. Kalau kata orang Pasuruan, kambing kacang. Kata kalau sini kambingnya apa? Kacangan ya, kambing kacang. Yang khusus kacang. Kalau kata orang Pasuruan khusus kacang. Itu minimal 2 tahun. Di bawah 2 tahun tidak bisa. Sama dengan sapi. Kalau unta usia 5 tahun menginjak 6 tahun. Ini unta. Sekarang di Indonesia jarang unta. Ini hadis-hadisnya tidak akan saya baca biar cepat. Rasulullah melarang, syaratnya hewan kurban adalah hewannya selamat dari cacat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan arba'un la yajuzna. Ada 4 hewan yang tidak bisa dijadikan kurban. 1, al-aura al-bayyin auruha. Buta sebelah.
nggak boleh. Wal maridha al bayin maraduha, orang yang kemudian hewan yang punya penyakit yang jelas, al arja, yang pincang, termasuk yang nggak boleh kalau pincangnya sebelum disembelih. Makanya hati-hati. Kalau ada sapi diturunkan dari truk, kemudian jatuh pincang, sudah nggak bisa jadi korban. Atau pincangnya waktu dirobohkan, sapinya kemudian berontak, dirobohkan paksa sampai patah. Sebelum disembelih, tidak boleh jadi korban. Hati-hati, ke. Saya pernah ada jamaah tanya, Ustaz, saya itu pernah punya sapi itu besar, Ustaz. Jadi ketika mau dijadikan hewan kurban, itu lari. Akhirnya dicarikan pistol, ditembak, kena lututnya, langsung pincang. Ya sudah gak bisa. Makanya hati-hati, waktu menurunkan harus hati-hati, waktu ngerobohkan hati-hati. Jadi syaratnya hewan kurban adalah sebelum disembelih tidak boleh pincang. Paham ya? Kemudian, nah, dalam kitab Zubat dikatakan walam tujzi bayyinatul hazal. Tidak boleh hewan yang sangat kurus, wa maradin, yang sangat kurus, sangat sakit, pincang. Kemudian wa'awajin fil hal wa naqisul juz'i, cacat bagian tubuhnya. Kemudian au ba'di udhunin, telinganya kemudian juga ada yang cacat. Nah, saya langsung aja biar cepat. Nah, ini. Hewan-hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Satu, al-amya, buta. Buta total. Al-auraq, buta sebelah. Maqtu'atul lisan, hewan yang lidahnya terpotong. Boleh. Al-jad'a, hidungnya terpotong. Maqtu'atul udhun, telinganya terpotong. Jadi telinga itu kalau terpotong meskipun satu tidak sah. Tapi kalau hewan telinganya robek sah, tapi makruh. Saya ulangi, kalau telinganya terpotong tidak sah, tapi kalau robek makruh. Atau telinganya dilubangi. Sekarang kan musim, telinga dilubangi dikasih nama, nah tanda itu boleh. Tapi kalau sampai motong nggak boleh. Makanya kalau jenengan ngelubang itu jangan pakai yang lubang besar itu, lubang yang sekiranya cukup masuk jarum sama benang aja. Karena kalau sampai motong itu tidak sah. Tapi kalau robek sama lubang nggak apa-apa. As-sakka, nggak punya telinga. Al-arja, pincang. Al-jadma, nggak punya kaki. Al-jadza, ujung kelenjarnya terpotong. Kelenjar susu, karena ada sapi susu kan ujung kelenjarnya terpotong nggak sah. Maqtu'atul aliyah, pantatnya terpotong. Maqtu'atul zanab, ekornya terpotong. Al-baridoh, al-bayin maraduha, sakit jelas. Al-ajfa, kurus. Al-jarba, koreng, yang tampak jelas korengnya. Cuma kalau satu dua nggak masalah. Tapi kalau korengnya rata, tampak, nggak boleh. Al-majnunah, hewan gila. Tapi kalau kebiri, boleh. Saya ulangi, kalau yang terpotong kelenjar susu tidak sah. Tapi kalau yang terpotong, kalau orang kata sekarang torpedonya dikebiri, sah. Kenapa? Karena kata ulama, hewan yang dikebiri itu semakin gemuk. Maka terkuranginya karena dikebiri diganti dengan gemuknya hewan. Paham ya? Jadi kalau terpotong anggota tubuhnya itu semuanya nggak sah kecuali satu. Kalau yang terpotong adalah kebiri, itu baru sah. Kalau telinganya kecil, sah. Tapi kalau telinganya dipotong, tidak sah. Paham ya? Ustaz, ini ada hewan telinganya nggak normal. Ya, kecil tapi ada telinganya, sah. Tapi kalau nggak punya telinga sama sekali, tidak sah. Kemudian, sama dengan yang nggak punya tanduk, itu juga sah. Lanjut. Nah, ini cacat, tapi meskipun cacat, boleh dijadikan kurban. Apa? Satu, al-jalha, hewan tidak punya tanduk, atau punya tanduk tapi tanduknya pembungkusnya yang pecah. Jadi tanduknya bukan patah ya, kalau patah nggak boleh. Kalau patah itu kan berarti ada yang kurang. Tapi tanduknya pecah, maka boleh. Al-abba, tanduknya pecah. Kemudian asyarqa, telinganya dilubangi, makruh. Kemudian al-khorqa, telinganya robek. Jadi kalau telinga terputus tidak boleh, tapi kalau robek boleh, tapi makruh.
Paham nggih? Pun. Lanjut. Nah, PMK ini masih musim nggih? Sudah enggak nggih? Kalau tahun kemarin kan musim PMK, penyakit mulut dan kuku. Itu kalau PBNU mengatakan PMK itu kalau penyakitnya masih gejala ringan, itu sah dijadikan hewan kurban. Karena tidak bahaya bagi manusia. Tapi kalau sudah gejala berat, tidak mau makan, sampai kemudian keluar busa dan kesehatannya terganggu, bala nggak sah. Ini kalau untuk penyakit PMK. Bon. Nah, urutan hewan kurban yang terbaik. Yang terbaik unta. Maksudnya unta satu orang. Satu orang satu unta. Rasulullah itu pernah kurban 100 unta. Nah, unta terbaik. Kalau tidak bisa unta, yang terbaik sapi. Satu orang satu sapi. Kalau tidak bisa, domba. Satu orang satu domba. Kalau tidak bisa, kambing etawa. Satu orang satu kambing etawa. Makanya urutannya yang paling bagus adalah domba baru kambing etawa. Baru patungan. Jadi begini, Ustadz, saya punya uang 3 juta. Lebih bagus mana? Saya beli domba atau ikut patungan sapi? Kata ulama, lebih bagus beli domba. Karena semakin banyak hewan yang disembelih semakin baik. Jadi patungan dengan sendiri-sendiri lebih bagus sendiri-sendiri. Paham ya? Tapi ini kan tidak masalah sah. Jadi kalau jangan pertimbangannya lain ya tidak masalah. Karena ini masalah bagus, lebih bagus mana. Jadi kalau maksud pertimbangannya mek domba, tidak pati akeh sing seneng Ustaz, mek sapi akeh sing seneng. Ya itu pertimbangan lain. Tapi kalau pertimbangan mana yang lebih bagus secara fikih, domba lebih bagus dibandingkan patungan sapi. Jadi lebih bagus 7 orang beli kambing domba 7 dibandingkan beli sapi 1 patungan. Paham nggih? Bon. Sampai jam berapa? Ini soalnya materi saya ada 60, baru sampai 30. Bon, terakhir nanti lanjut di pertanyaan, mungkin ada yang mau tanya. Untuk sisanya nanti mungkin kalau ada waktu yang lain. Nah, kurban hewan betina. Ulama mengatakan syarat sahnya kurban dan akikah tidak harus jantan. Hewan betina boleh dijadikan kurban dan akikah. Dan ini katanya Imam Nawawi, ulama sepakat. Jadi ulama sepakat hewan betina sah jadi kurban termasuk jadi akikah. Paham nggih? Cuma yang bedanya adalah lebih bagus mana. Menurut pendapat yang kuat, lebih bagus jantan. Jadi jantan dan betina itu bukan masalah sah atau tidak sah, tapi masalahnya lebih bagus mana jantan sama betina. Maka jawabannya jantan. Tapi kalau dikatakan mana yang sah, betina sah, jantan juga sah. Paham ya? Cuma untuk yang yang betina, kata ulama pendapat yang kuat itu adalah tidak boleh hamil. Karena biasanya hewan yang hamil itu kurus. Dan salah satu yang menjadi kurus itu salah satu cacat yang menjadikan tidak sahnya kurban. Makanya menurut pendapat yang kuat, beberapa ulama mayoritas mazhab Syafi'i mengatakan hewan yang betina yang hamil itu tidak boleh jadi kurban, tapi kalau betina tidak hamil boleh jadi kurban. Paham nggih? Bon. Ada yang bertanyakan? Saya persilakan. Ini belum bahas alokasi, cara bagi, penanganan kulit dan macam-macam. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Dalam? Nggih. Monggo. Assalamualaikum. Ini ada beberapa waktu juga saya pernah mendengar bahwa baikkan itu memang harus fresh, sehat, kan? Hanya ada satu orang alternatifnya adalah pendapat itu yang
bahwa korban ini sebenarnya bukan untuk pribadi saja, tapi untuk keluarga. Istilah kepala keluarga itu sudah mewakili keluarga. Jika nanti itu sendiri-sendiri atau untuk kepentingan sendiri, itu dari segi nilai itu Nah, karena ini ditanyakan, jawabannya di sini. Oke. Jadi di sini ada benar saja. Terus aku tak berbanding biaya di seluruh anak lima ya di semua dan macam kurban patungan ini saya ceritakan dulu nih. Kambing hanya boleh untuk kaidahnya begini, kata ulama. Kambing hanya boleh untuk satu orang. Tapi sapi boleh untuk maksimal 7 orang, sama dengan unta. Apa dasarnya? Hadis riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan dari Jabir, nahanna ma'a Rasulillah amal Hudaybiyah al-badana an sab'a wal baqara an sab'a. Ketika perjanjian Hudaybiyah, kami menyembelih kurban masing-masing 1 unta dan 1 sapi untuk 7 orang. Imam Nawawi mengatakan hadis ini menunjukkan patungan itu hanya boleh untuk unta dan untuk sapi. Karena hadisnya sapi dan unta. Untuk yang namanya kambing tidak ada patungan. Ini kata Imam Nawawi. Makanya kata Imam Nawawi, ulama sepakat bahwasanya kambing tidak bisa patungan. Kambing hanya boleh untuk 1 orang. Ini kaidah pertama. Nah, perbedaannya begini. Apakah 1 orang ini, 1 kambing, maksudnya 1 orang atau 1 keluarga? Paham ya? Karena ada hadis Rasulullah SAW pernah kemudian menyembelih hewan kurban dan mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ada kata-kata dan keluarga Muhammad. 1. Nomor 2. Ada hadis lain yang mengatakan dari Atha bin Yasar, mengatakan Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan setiap keluarga di zaman Nabi itu kurban 1 keluarga 1 kambing. Ini ulama berbeda pendapat nanti. Kenapa? Karena nanti ada hadis lain. Rasulullah itu pernah kurban 100 unta. Bukan 1 kambing. 1. Nomor 2, ada hadis lain. Rasulullah itu pernah memerintahkan Fatimah untuk melihat hewan kurbannya. Berarti Fatimah itu kurban sendiri atau atas sama keluarga? Sendiri. Kalau atas sama keluarga kan seharusnya yang kurban Ali, suaminya. Tapi ada hadis Fatimah pernah kurban. Dari sinilah ulama kemudian berbeda pendapat. Paham ya? Pendapat pertama, ini pendapat ulama Asy-Syaukani, ulama-ulama terakhir. Ulama terakhir itu Asy-Syaukani, ulama Al-Mubarakfuri, Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan 1 kambing boleh diatasnamakan 1 keluarga. Meskipun ulama sepakat yang baik bukan 1 keluarga 1 kambing. Buktinya Rasulullah pernah kurban sampai 100. Jadi yang lebih bagus ya memang masing-masing kurban 1-1. Tapi minimal 1 keluarga 1. Jadi 1 untuk 1 keluarga itu bukan yang baik. Itu ukuran minimal 1 keluarga 1. Jadi kalau punya rezeki ya lebih bagus sapi 1-1 malah. Yang lebih bagus malah kambing 1-1. Ini ulama sepakat. Paham ya? Jadi bukan 1 keluarga 1, bukan, itu ukuran minimal. 1, nomor 2. Makanya ulama pendapat pertama ini mengatakan, bahkan Imam Asy-Syaukani mengatakan wal haq annaha tujzi'u an ahlil baiti wa in kanu mi'ata nafsin au aktsar. Pendapat yang benar, 1 keluarga cukup, 1 kambing itu cukup untuk 1 keluarga. Meskipun jumlah anggota keluarga yang 1 nafkah itu jumlahnya 100. Ini yang dipakai oleh teman-teman kita kalau kurban atas nama keluarga. Paham ya? Syarat minimal. Ya, meda ono ya minimal sak keluarga siji. Bukan berarti harus 1, bukan. Kalau jangan punya uang banyak, ya mending semuanya dikorbankan. Nah, tunggu untuk masing-masing orang. Karena ada hadis tadi itu Rasulullah pernah kurban sampai 100, Fatimah juga pernah kurban. Ada hadis lain, Fatimah itu pernah kurban. Nah, cuma mazhab Syafi'i
Mazhab Syafi'i tetap ikut kaidah awal. Sing jenenge kurban satu kambing satu. Maka menurut mazhab Syafi'i yang namanya kambing tidak boleh di atas namakan keluarga, harus atas nama satu-satu. Paham ya? Nah, ini yang dipakai oleh teman-teman NU. Makanya teman-teman NU itu biasanya diurut. Saya mama punya anggota keluarga 5, saya istri, ada ibu, ada anak 3, 6 berarti. Maka diurut, kalau punya uang banyak ya bisa semuanya langsung. Tapi kalau punya uang cuma satu kambing, diurut. Oh, tahun ini atas nama saya. Tahun depan atas nama istri saya. Tahun depannya lagi atas nama ibu saya. Tahun depannya lagi atas nama anak saya. Atas nama anak yang kedua, atas nama yang ketiga. Nanti diurut lagi. Kalau cuma punya uang hanya beli satu, karena kaedahnya satu kambing satu. Cuma kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang kurban boleh diniati pahalanya untuk satu keluarga. Tapi tetap atas nama seorangnya. Jadi sekarang kurban atas nama saya Faizin. Kurban atas nama saya, tidak boleh atas nama keluarga saya. Cuma saya yang kurban, boleh niat kurban saya ini pahalanya untuk satu, tapi tetap harus diatasnamakan satu. Nah, ini perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i sama ulama-ulama kontemporer seperti Asy-Syaukani, ulama-ulama seperti Mubarakfuri. Makanya di masjid itu, di musola ada kurban atas nama keluarga, ada kurban atas nama orang. Biasanya nggih. Nggih. Pahalanya untuk satu keluarga. Bisa. Itu bukan hanya untuk kurban, untuk ibadah lain kalau mazhab Syafi'i, mazhab yang lain boleh. Oh, maksudnya kurban atas nama orang meninggal. Boleh. Ada dua. Okay. Boleh, cuma nanti di pembahasan selanjutnya. Kurban atas nama orang meninggal itu begini, kaidahnya begini. Yang menentukan pembagian kurban itu siapa yang berhak? Yang berkurban. Kalau kurbannya atas nama orang meninggal, izinnya ke siapa? Masa kita mau ke alam gaib dulu tanya kepada beliau? Paham ya? Makanya ulama mengatakan kurban atas nama orang meninggal itu ribet. Kenapa ribet? Karena alokasinya itu seperti, makanya nanti kurban itu ada dua, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Alokasi pembagiannya beda. Nah, kalau kurban wajib itu seperti zakat, hanya boleh untuk fakir miskin. Sama dengan korban wajib, korban atas nama orang meninggal. Makanya kalau atas nama orang meninggal itu wajib disembelih, semuanya harus untuk orang fakir miskin, tidak boleh untuk orang kaya. Kenapa kata ulama? Karena yang menentukan hewan kurban itu orang yang kurban harus meninggal. Makanya seperti kurban wajib harus diberikan fakir miskin. Makanya kalau saya biar nggak ribet di panitia, mending yang kurban atas nama yang hidup tapi pahalanya diniati untuk yang meninggal. Biar baginya nggak repot. Ya. Betul ya? Ada lagi? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, okay. Non muslim. Oke, on. Ini tak buat simpel. Kurban itu dua. Sunnah wajib. Sama dengan wajib kurban atas nama almarhum. Oke, on. Apa kurban wajib? Contoh kurban wajib, kurban karena nazar. Saya Ustadz punya anak. Anak saya sekarang tes CPNS. Saya nazar kalau anak saya lulus saya kurban. Maka ketika dia kurban, kurbannya jadi wajib karena nazar. Paham ya?
Makanya panitia kalau nerima kurban harus pastikan mana kurban wajib, mana kurban sunnah. Paham nggih? Kenapa? Alokasinya beda jauh. Kurban wajib sama dengan kurban atas nama almarhum itu harus semuanya fakir miskin. Tidak boleh ada yang selain fakir miskin. Karena sama dengan zakat. Jadi mulai dari tulang, kulit, sak dagingnya harus semuanya fakir miskin. Makanya kurban wajib sama almarhum itu sembelih, setelah sembelih kemudian pisah, semuanya dipastikan masuk ke fakir miskin. Orang kaya tidak boleh, termasuk yang kurban tidak boleh makan. Kalau kurban, tapi kalau kurban sunnah itu yang wajib cuma satu. Ada bagian daging yang diberikan kepada fakir miskin, sisanya dimakan sendiri, dimakan orang kaya boleh. Itu mama satu kambing ya, tinggal ambil saja. Makanya kalau saya nanti ke panitia itu biasanya satu kambing itu nanti setiap kambing ambil satu paha, ambil satu paha, ambil satu paha, ambil satu paha, pisah. Ini harus masuk ke fakir miskin. Sisanya terserah. Yang kurban dikasih boleh, orang kaya juga boleh. Non muslim pun boleh kalau yang sisanya tadi. Tapi kalau yang wajib tidak boleh. Oke? Nah, ini yang harus dipisah, harus dibedakan. Ada lagi? Oke. Kulit dan kepala itu syaratnya satu, tidak boleh dijadikan upah. Jadi upah itu harus tersendiri. Makanya kalau bisa orang yang kurban itu dimintai biaya operasional. Kalau enggak ya enggak boleh ambil dari uang musola, enggak boleh karena bukan kepentingan musola. Jadi harus dari operasionalnya orang yang kurban. Satu. Nomor dua, kepala itu boleh diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada orang boleh. Yang enggak boleh itu dijadikan upah. Paham ya? Satu. Nomor dua, orang miskin kalau menerima hewan kurban itu namanya milik. Karena miliknya orang miskin, oleh dia dijual boleh. Tapi orang kaya yang menerima hewan kurban, dia hanya berhak makan, tidak boleh menjual. Paham ya? Karena dalam kurban itu ada dua, ada milik, ada hadiah. Orang kaya itu namanya hadiah. Nah, hadiah itu tidak boleh dijual. Jadi kalau orang kaya menerima kurban, tidak boleh dijual. Tapi orang miskin, andaikan dia menerima daging, oleh dia mau dijual, itu haknya dia. Karena itu miliknya dia. Oke? Makanya kulit, kalau mau dijual, berikan fakir miskin. Nanti fakir miskin yang jual. Kalau saya biasanya ke takmir masjid itu, kalau takmir masjid itu biasanya punya marbot, kan banyak marbot kan yang miskin, kadang-kadang tukang sapunya miskin. Kalau di sini kan marbotnya kaya-kaya kan. kalau di ada itu kan ada marbot itu yang kemudian tukang sapunya itu yang kemudian masuk kategori miskin. Maka bagaimana? Sudah, kulit jatahnya marbot. Selain marbot dapat daging, dapat jatah kulit. Panggilkan penjual, pembeli. Biar yang kemudian nerima marbot yang nerima ini yang menjual, boleh. Tapi kalau panitia menjual, tidak boleh. Karena panitia termasuk wakilnya orang yang kurban. Orang kurban tidak boleh menjual. Bagi orang kurban, orang yang kaya tidak boleh menjual. Yang boleh menjual hanya satu, orang fakir miskin. Kata nggih? Sebenarnya keterangan lengkapnya ada di materi saya. Berhak. Ya. Yang penting dapat izin dari orang yang kurban. Atau izinnya umum. Pokok nanti alokasinya apa jadi panitia nggih. Nggih wis apa jare. Pasrah, baru enggak apa-apa. Nggih. Nggih enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena nggak harus rata. Nggak harus rata. Iya.
Intinya satu, yang penting orang yang kurban itu mengizini, termasuk nanti kalau mau ada hewan yang mau dijadikan sarapan. Itu kalau bisa izin dulu sama yang punya hewannya. Oke. Oke. Ini berkaitan dengan pemisahan daging ya. Kita pernah melakukan selain memisahkan daging tulang dengan tulang ini. Nah ini kemudian dipotong. Tulang ini dimasukkan dalam timbangan. Nah ini apakah lebih baik daging yang jadi tulang itu tidak terlalu bersih, dan kemudian kita masukkan sebagai bahan Tambangan. Oke. Saya bicara fikih, oke. Kalau fikih ada ketentuannya. Secara fikih yang punya hak untuk membagi itu yang punya kurban. Jadi umpama ya yang punya kurban umpama, aku jaluk paha satu, boleh, wajib dikasih, karena dia yang punya hak. Yang penting ada bagian yang diberikan fakir miskin. Sisanya itu apa kata yang punya hak. Jadi mau di model daging sendiri itu sudah bicaranya tentang kebijakan, tidak ada ketentuannya. Teknis, nggih. Kemarin bandingannya itu misalnya itu kalau Nggak usah. Secara fakir nggak ada ketentuan. Yang penting pada waktu orang yang kurban ngasih minta izin, Pak, pasrah penuh ya. Karena yang punya hak adalah orang yang. Tapi kalau yang punya kurban jaluk, aku jaluk endase, wajib dikasih. Karena dia yang punya hak. Biasanya kalau ditanyain permintaannya makin banyak. Aturan langsung pasrah ya, pasrah, bongkoan wis. Paling enak itu. Itu paling enak bagi panitia itu. Paling enak bagi panitia. Pasrah bongkoan paling enak. Ada lagi? Cekap ya? Cekap. Semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Semoga kita awal jadikan orang yang istiqomah, diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah di bulan Dzulhijjah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyidina bina Muhammadun abduka rasuluk. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.